Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fakta yang jarang benar-benar diperhatikan banyak orang. Ketika dunia sedang sibuk membicarakan konflik besar antara Israel dan Iran, ternyata satu front konflik lain tidak pernah benar-benar berhenti. Pada 15 Maret 2026, roket kembali diluncurkan dari Gaza menuju Israel Selatan. Sirena serangan udara terdengar di kota-kota perbatasan, dan tak lama kemudian serangan udara balasan menghantam target di Gaza. Pertanyaannya sekarang, mengapa Gaza masih terus menjadi medan konflik aktif, bahkan ketika perhatian dunia sedang tertuju pada kemungkinan perang regional yang jauh lebih besar? Apakah ini hanya serangan kecil yang terjadi di tengah konflik besar, atau justru ada pola strategi yang lebih dalam yang jarang disadari publik? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada pertengahan Maret 2026, perhatian dunia hampir sepenuhnya tertuju pada meningkatnya konflik antara Israel dan Iran. Banyak analis keamanan mulai membicarakan kemungkinan perang regional yang lebih besar di Timur Tengah. Media internasional setiap hari menyoroti peluncuran rudal, drone, dan operasi militer yang saling dibalas oleh kedua pihak. Dalam suasana seperti itu, fokus publik global seolah hanya melihat satu garis konflik besar yang sedang berkembang. Namun, pada saat yang sama, sebuah perkembangan penting terjadi di wilayah yang sudah lama menjadi titik panas konflik, yaitu Gaza. Peristiwa itu terjadi pada 15 Maret 2026. Pada hari tersebut, beberapa roket kembali diluncurkan dari wilayah Gaza menuju Israel bagian selatan oleh militan yang berafiliasi dengan Hamas. Peluncuran itu memicu sirene serangan udara di kota-kota yang berada dekat perbatasan, termasuk Sderot dan Ashkelon. Penduduk di wilayah tersebut segera berlari menuju tempat perlindungan setelah sistem peringatan dini aktif. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome kembali diaktifkan untuk mencegat roket yang masuk. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan proyektil yang diperkirakan akan jatuh di wilayah berpenduduk. Dalam beberapa menit setelah sirene berbunyi, sejumlah roket berhasil dicegat di udara. Kilatan cahaya intersepsi terlihat di langit selatan Israel, menandakan sistem pertahanan tersebut bekerja. Peluncuran roket dari Gaza bukan peristiwa baru dalam konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun yang membuat kejadian pada 15 Maret 2026 menjadi penting adalah konteks waktunya. Peristiwa ini terjadi ketika perhatian internasional sedang tertuju pada konflik yang jauh lebih besar antara Israel dan Iran. Tidak lama setelah peluncuran roket tersebut, respons militer Israel segera terjadi. Pada hari yang sama, pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target di wilayah Gaza. Salah satu serangan yang paling menonjol terjadi di Gaza Tengah, ketika sebuah kendaraan kepolisian Gaza dihantam oleh serangan udara. Menurut laporan medis setempat yang dikutip oleh sejumlah media internasional, 8 anggota polisi Gaza tewas dalam serangan tersebut. Di antara korban terdapat kepala kepolisian wilayah Gaza Tengah, yang merupakan salah satu pejabat keamanan penting dalam struktur pemerintahan Gaza. Polisi Gaza berada di bawah pemerintahan yang dikelola oleh Hamas. Artinya, aparat tersebut merupakan bagian dari struktur keamanan yang menjalankan fungsi administrasi dan kontrol wilayah di bawah pemerintahan Hamas. Target yang dipilih dalam serangan ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar balasan cepat terhadap peluncuran roket. Serangan tersebut tidak hanya diarahkan pada lokasi peluncuran roket atau posisi militan bersenjata. Yang dihantam adalah unsur keamanan yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan lokal Gaza. Bagi banyak analis keamanan regional, pola ini menunjukkan pendekatan militer yang berbeda. Operasi militer tidak lagi hanya fokus pada ancaman langsung di medan tempur, tetapi juga pada struktur yang membantu Hamas mempertahankan kontrol atas wilayah Gaza. Dengan kata lain, yang sedang terjadi bukan hanya upaya menghentikan peluncuran roket sesaat. Yang terlihat adalah tekanan terhadap sistem keamanan yang menopang pemerintahan Hamas di wilayah tersebut. Peristiwa pada 15 Maret 2026 itu menjadi penanda bahwa meskipun perhatian dunia sedang tertuju pada konflik besar yang berkembang di kawasan lain, Gaza tetap berada dalam lingkaran operasi militer yang aktif. Serangan udara yang terjadi pada 15 Maret 2026 di Gaza Tengah tidak hanya menarik perhatian karena jumlah korban atau lokasi yang disasar.
Hal yang jauh lebih penting justru terletak pada jenis target yang dipilih dalam operasi tersebut. Kendaraan yang dihantam oleh pesawat tempur Israel bukan kendaraan militan yang sedang meluncurkan roket. Kendaraan itu milik aparat kepolisian Gaza yang berada di bawah struktur pemerintahan Hamas. Dalam konflik bersenjata, jenis target seringkali memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan operasi militer. Menyerang peluncur roket biasanya bertujuan menghentikan ancaman langsung terhadap wilayah sipil. Namun, ketika yang disasar adalah aparat keamanan yang menjalankan fungsi administrasi dan pengendalian wilayah, maknanya bisa berbeda. Polisi Gaza merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dikelola oleh Hamas sejak kelompok tersebut mengambil alih kendali wilayah Gaza pada tahun 2007. Aparat kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga menjalankan berbagai fungsi administratif, termasuk pengamanan wilayah, pengawasan aktivitas lokal, serta koordinasi keamanan di tingkat kota dan distrik. Karena itu, ketika kendaraan kepolisian dihantam dalam serangan udara pada 15 Maret 2026, sejumlah analis keamanan melihat adanya pola yang lebih luas. Target tersebut menunjukkan bahwa operasi militer Israel tidak hanya diarahkan pada kelompok militan yang meluncurkan roket, tetapi juga pada struktur yang membantu Hamas mempertahankan kontrol atas wilayah Gaza. Pendekatan ini sebenarnya sudah mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah laporan media internasional menyebutkan bahwa Israel semakin sering menargetkan infrastruktur yang dianggap berkaitan dengan kemampuan Hamas untuk mengelola wilayah yang berada di bawah kendalinya. Dalam logika militer, melemahkan organisasi tidak selalu dilakukan hanya dengan menyerang pasukan tempurnya. Tekanan juga dapat diarahkan pada struktur yang memungkinkan organisasi tersebut tetap berfungsi sebagai otoritas pemerintahan. Aparat keamanan, sistem administrasi, dan jaringan logistik seringkali menjadi bagian dari struktur tersebut. Serangan yang terjadi pada 15 Maret 2026 menjadi contoh yang sangat jelas dari pendekatan ini. 8 anggota kepolisian Gaza tewas dalam insiden tersebut, termasuk kepala kepolisian wilayah Gaza Tengah. Kehilangan pejabat keamanan di tingkat regional dapat mempengaruhi kemampuan koordinasi keamanan di wilayah tersebut. Dalam konflik yang berlangsung lama seperti di Gaza, struktur komando lokal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas internal serta mengatur respons terhadap berbagai peristiwa di lapangan. Selain itu, serangan terhadap aparat keamanan juga memiliki dampak simbolik yang tidak kecil. Polisi seringkali menjadi wajah pemerintahan di tingkat masyarakat. Ketika aparat tersebut menjadi target militer, pesan yang muncul adalah bahwa struktur pemerintahan yang mereka wakili juga berada dalam lingkaran konflik. Bagi Israel, strategi seperti ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi kemampuan Hamas mempertahankan kontrol administratif atas Gaza. Melemahkan struktur keamanan berarti mempersempit ruang bagi organisasi tersebut untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Peristiwa pada 15 Maret 2026 juga memperlihatkan bahwa konflik di Gaza tidak berhenti meskipun situasi regional sedang memasuki fase eskalasi yang lebih besar. Pada saat dunia internasional membicarakan kemungkinan perang yang melibatkan Iran, operasi militer di Gaza tetap berlangsung dengan pola yang semakin kompleks. Target yang dipilih memperlihatkan bahwa tekanan militer tidak hanya diarahkan pada ancaman langsung, tetapi juga pada fondasi struktural yang menopang pemerintahan Hamas di wilayah tersebut. Perubahan fokus target ini memperlihatkan dinamika konflik yang terus berkembang di lapangan. Strategi yang digunakan tidak lagi sekadar respon reaktif terhadap serangan roket, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Gaza. Peristiwa yang terjadi pada 15 Maret 2026 di Gaza memperlihatkan satu kenyataan penting tentang dinamika keamanan di Timur Tengah saat ini. Kawasan tersebut tidak lagi menghadapi satu konflik tunggal yang terpusat pada satu wilayah saja. Sebaliknya, beberapa konflik besar kini berjalan secara bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sejak akhir Februari 2026, situasi keamanan regional berubah drastis setelah eskalasi antara Israel dan Iran meningkat tajam. Pada 28 Februari 2026, rangkaian serangan besar terhadap target militer Iran dilaporkan memicu respons balasan yang melibatkan rudal balistik dan drone.
Perkembangan itu segera menjadi sorotan utama media internasional karena resiko konflik tersebut dapat meluas ke berbagai negara di kawasan. Dalam beberapa hari setelahnya, perhatian publik global hampir sepenuhnya terfokus pada konfrontasi tersebut. Banyak analis mulai membahas kemungkinan perang regional yang melibatkan lebih banyak aktor militer di Timur Tengah. Namun situasi di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Pada saat konflik Israel dan Iran meningkat, ketegangan juga terlihat di perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Sejak awal Maret 2026, kelompok bersenjata Hizbullah dilaporkan terlibat dalam serangkaian insiden penembakan lintas perbatasan. Aktivitas militer di wilayah tersebut menciptakan tekanan tambahan bagi sistem pertahanan Israel yang harus memantau lebih dari satu arah ancaman. Di tengah perkembangan tersebut, Gaza tetap menjadi front konflik yang aktif. Serangan roket yang terjadi pada 15 Maret 2026 membuktikan bahwa wilayah itu tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran konflik. Meskipun intensitas perhatian internasional bergeser ke konflik yang lebih besar, peluncuran roket dari Gaza masih terus memicu respons militer dari Israel. Bagi militer Israel, situasi ini menciptakan tantangan strategis yang cukup besar. Negara tersebut harus menghadapi ancaman yang muncul dari beberapa arah secara bersamaan. Sistem pertahanan udara harus tetap siaga menghadapi potensi serangan rudal jarak jauh dari Iran, sekaligus mencegat roket jarak pendek yang diluncurkan dari Gaza. Pada saat yang sama, aktivitas militer di perbatasan Lebanon menambah lapisan kompleksitas baru dalam perhitungan keamanan regional. Konsep seperti ini sering disebut oleh analis keamanan sebagai multi-front conflict, yaitu situasi ketika satu negara harus menghadapi lebih dari satu medan konflik dalam waktu yang bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, setiap front memiliki karakter ancaman yang berbeda serta memerlukan pendekatan militer yang tidak selalu sama. Peristiwa di Gaza pada 15 Maret 2026 memperlihatkan bahwa wilayah itu tetap menjadi bagian penting dari perhitungan strategis Israel. Peluncuran roket memicu respons militer yang cepat, sementara serangan udara terhadap struktur keamanan Hamas menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah tidak dapat dipahami hanya dengan melihat satu titik pertempuran saja. Yang sedang terjadi sebenarnya adalah jaringan konflik yang saling bertumpuk di berbagai wilayah. Gaza, Lebanon, dan Iran menjadi bagian dari dinamika keamanan yang berjalan dalam waktu yang hampir bersamaan. Serangan balasan Israel di Gaza pada 15 Maret 2026 menjadi salah satu gambaran paling jelas tentang bagaimana beberapa front konflik tersebut tetap bergerak secara paralel di tengah perhatian dunia yang terus berubah. Peristiwa yang terjadi pada 15 Maret 2026 memperlihatkan bagaimana dinamika konflik di Timur Tengah terus bergerak, bahkan ketika perhatian dunia sedang tertuju pada satu peristiwa besar. Serangan roket dari Gaza, sirine yang kembali terdengar di kota-kota selatan Israel, serta serangan udara balasan yang menargetkan struktur keamanan Hamas, menunjukkan bahwa front konflik ini tetap aktif dan tidak pernah benar-benar berhenti. Situasi tersebut menggambarkan satu realitas penting dalam geopolitik kawasan. Konflik di Timur Tengah tidak berjalan dalam satu jalur sederhana. Berbagai ketegangan yang muncul di Gaza, Lebanon, dan hubungan Israel dengan Iran saling beririsan dan menciptakan dinamika keamanan yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Itulah sebabnya memahami setiap peristiwa secara terpisah seringkali tidak cukup untuk melihat gambaran besar yang sedang berkembang. Setiap serangan, setiap respons militer, dan setiap perubahan strategi di lapangan dapat menjadi bagian dari pola yang lebih luas dalam peta konflik kawasan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan analisa geopolitik, fakta menarik, serta penjelasan mendalam tentang berbagai peristiwa dunia yang sedang terjadi, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya yang akan terus kami bahas di video berikutnya.